Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Juniardi dari kelas 2B, jurusan Teknik Arsitektur, yaitu Prodi D4 ABG. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari studi Stuper saya, yaitu distro. Studi literatur distro. Distro merupakan singkatan dari distribution store, merupakan sebuah industri bisnis yang khusus menjual produk pakaian merchandise secara independen. Dengan fasilitas display, kasir, parkir, ruang kerja atau rapat, lobi, WC, pos satpam, dan lainnya. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah yang sandang dengan merek independen yang dikembangkan di kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. Yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri, dengan pelaku, owner, karyawan, pembeli, tukang parkir, satpam, dan lainnya. Salah satu studi kasus yang saya ambil yaitu Tau Get Out, dengan konsep bangunan yang sangat kekinian, yang berlokasi di Jalan Ukai Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, yang memiliki fasilitas lahan parkir, ruang ganti, AC, dan lainnya, yang merupakan pelakunya yaitu owner, staff, konsumen, dengan menggunakan material dan warna dinding abu-abu, hitam pada bagian baju, dan interior pada kayu. Pada bagian studi banding, saya menampilkan studi kasus yaitu 1. Tau Get Out, 2. Grosir, 3. Distro Muslim, 4. Manoa, 5. Zuk. Sirkulasi yang dibuat dari data existing yaitu yang berada di jalan perdana. Sirkulasi keluar masuk site berada di sebelah barat site pada jalan perdana. Di bagian jalan perdana terdapat jalan komplek yaitu blok L sampai M. Dan di bagian selatan site terdapat jalan menuju Reformasi. Jalan perdana yang berada di sebelah barat site rawan macet pada jam-jam tertentu karena tidak adanya lampu merah dan lalu lintas. Blok L sampai M yang berada di sebelah barat jalan perdana merupakan jalan kolektor primer yang tidak terlalu ramai dilewati kendaraan. Sirkulasi sendiri keluar masuk site berada pada jalan perdana yang ramai dilalui kendaraan pada jam-jam tertentu. Site tidak dapat diakses dari jalan Reformasi karena jauh dari sirkulasi keluar masuknya site. Dengan menambahkan sirkulasi keluar masuk kendaraan di bagian site yang diakses dari jalan perdana, sirkulasi dibuat menjadi 2 agar mencegah adanya bentrokan arah yang menyebabkan macet. Sirkulasi dibuat dengan jalan kecil yang dapat dilalui oleh mobil dan motor. Pada area Kebisingan, bagian utara site terdapat toko buah, sedangkan bagian barat site yaitu jalan perdana sangat ramai pada jam pagi jam 6.30 sampai jam 7.30 dan sore pada jam 4 sore sampai 5 sore. Di bagian selatan site terdapat tempat cuci mobil yang buka pada jam 8 dan di bagian timur site hanya terdapat hutan. Kebisingan paling tinggi berada di jalan perdana yaitu pada sore hari dan pagi hari. Kebisingan sedang berasal dari toko buah dan tempat cuci mobil. Kebisingan rendah ada pada area timur site yang merupakan hutan. Kebisingan yang ditimbulkan dapat membuat pengunjung terganggu dengan membuat pagar tembok beton di bagian kebisingan tinggi dan sedang, dengan tinggi dinding yaitu setara dengan mobil dan motor. Pada bangunan sendiri menggunakan dinding pelapis akustik agar kedap suara. Pada bagian pencahayaan site, matahari terbit dari arah timur site dan terbenam pada arah barat site. Matahari terasa sangat terik sekitar jam 11 sampai jam 3 sore. Bagian barat terkena matahari siang, sore, pagi pada jam 9 pagi. Bagian utara hanya terkena matahari pagi dan bagian selatan terkena matahari sore dan siang, sedangkan bagian timur tidak terlalu terkena sinar matahari. Untuk bangunan menggunakan kaca anti radiasi matahari dan kaca film supaya tidak menyilaukan. Untuk mengurangi cahaya panas matahari siang ke site dapat ditanami vegetasi seperti pohon pada bagian tertentu seperti di bagian barat dan selatan site. Pada bagian view site terdapat view positif yaitu hotel dan view negatif seperti tempat cuci mobil.
Aromatika dari site terdapat parit terbuka pada bagian barat site. Terdapat tempat cuci mobil di bagian selatan site. Air dari bekas cuci mobil cukup mengganggu karena mengakibatkan adanya genangan air. Parit yang terbuka tidak terlalu mengganggu karena sedikit jauh dari site. Pada bagian selatan site, bangunan dapat dibanguni dengan pagar beton dengan tinggi 2 meter untuk mencegah masuknya air yang menyebabkan genangan. Dan pada bagian drainase, terdapat drainase di sisi barat yaitu pada bagian kanan jalan perdana. Parit sebagian sebelah kanan jalan perdana berfungsi dengan baik sehingga tidak adanya genangan air di depan site. Selokan sebelah utara terlihat sedikit kotor dan membuat terganggunya saluran. Di bagian utara, perlu adanya pembersihan secara rutin agar tidak tersumbat. Perlu adanya pembuatan parit tambahan di bagian sebelah barat. Penambahan selokan kecil yang tertutup, agar untuk mencegah masuknya air dan membuat genangan. Identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang. Salah satunya saya ambil contoh owner dengan karakteristik private dengan pola aktivitas yaitu datang, memarkirkan motor atau mobil, masuk ke gedung, masuk ke ruang kerja, cek laporan, istirahat, ke toilet, sholat pada siang hari, kembali ke parkiran motor atau mobil, lalu pulang. Dengan kebutuhan ruang yaitu parkiran, lobi, ruang kerja, WC, dan ruang ibadah. Masuk ke persyaratan ruang. Saya ambil contoh yaitu pada bagian ruang kerja dengan pencahayaan alami dan buatan, penghawaan buatan dengan jarak spasial private dengan keamanan CCTV dan pelapis akustik pada bagian dinding dengan suasana sibuk dan tenang. Pada bagian matriks atau hubungan ruang terdapat matriks dan bubble diagram. Yang dilihat dari keterangannya yaitu dengan warna biru merupakan ruang publik, merah merupakan ruang private, dan service dengan warna kuning, dengan hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan tidak berhubungan. Adanya organisasi ruang, yaitu yang berwarna merah seperti ruang kerja, ruang ganti. Itu merupakan area private. Dan WC, gudang, kasir, parkiran, pos sapam, dan ruang ibadah merupakan tempat servis. Sedangkan sirkulasi berada pada area parkiran atau lobi untuk masuk ke area set. Dan publik yang seperti lobi dan ruang display. Pada material, saya menggunakan material bata merah yang dicat, memakai warna putih pada sebagian cat tembok keseluruhan. Pada bagian lantai sendiri, seperti ruang display, saya menggunakan keramik berukuran 45x45 dan 15x15 pada bagian WC. Menggunakan atap genteng yang berwarna abu-abu dengan konstruksi atap miring sandar. Menggunakan warna krim pada bagian ruang kerja atau rapat. Menggunakan kayu pada kebanyakan furniture seperti rak display. Ya, pada bagian gubahan bentuk, saya mengambil bentuk dari puzzle jewel yang mengambil inspirasi dari situ. Dengan pemotongan pada area tertentu yang bermaksud untuk memperpadat area space agar ruang display tidak terlalu besar yang dapat membingungkan pengunjung. Dengan ketinggian atap tinggi, sedang, dan rendah. Luas lahan dari site plan berukuran 15x20. Dari site plan menuju denah dengan denah besaran yaitu berukuran 10x15 meter. Pada bagian tampak saya memberikan tampak depan, belakang, dan tampak samping kiri dan samping kanan. Dan interior saya juga menampilkan pada area WC dan potongan jika dilihat dari samping. Dan ini merupakan animasi yang saya buat dari toko distro tersebut, yaitu yang bernama Dishu. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.